بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأسوده وفروعه وأهل السلسلة أجمعين وإلى جميع أخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين سنين شعب قدر جلال شامل حسن سادري سيد السيد البصامي سيد محمد على الملك والتسعة الذين دفنوا في جزيرة جاوة ونصوصا إلى سيد مصطفى الغليني وسيد ميمون زبير ساراني وسيد مجيد كامل ميمون وسيد رباب ميمون وجميع مسيح سلام وجميع مسيحين وجميع مسيح سوريا وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم أجمعين ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات صنعنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ومن اجتمعنا هنا سببي ولأجل حسن السيد محمد حسن ومشايخ هذا المعهد وأمنا مرحوما من عباد الله وشيخ الأنصار والسني وفروعهم من سلسلتهم أجمعين شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين al-umamu utawi pira-pira umat ala hadhil basitati ing atase ikilah bumi kang jembar ing atase ikilah bumi kang jembar iku khodamatun pira-pira juru ladi iku khodamatun pira-pira juru ladi lillahi kaduwe Gusti Allah fiha ing dalem al-basithah ajara'u ya pira-pira wong kang dadi buruh ya pira-pira wong kang dadi buruh ya'maluna kang padha nglakoni sapa umam ya'maluna kang padha nglakoni sapa umam li'umraniha krana atau maring krana ngramekake al-basithah li'umraniha krana ngramekake al-basithah faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku sholihan patut li hadhil khidmati maring ikilah ngladeni afsaha mongko jembarake sapa Allah afsaha mongko jembarake sapa Allah lahu krana araiman fil wilayati ing dalem nguasani fil wilayati ing dalem nguasani alaiha ing atase al-basithah waman lan utawi sapane wong iku asaa gawe ala sapa man iku asaa gawe ala sapa man intaza'aha mongko nyopot sapa Allah intaza'aha mongko nyopot sapa Allah ing wilayah
ing wilayah minhu saking man qasron kelawan nyereng al umamu tawi pira-pira umat ala hadhil basitati ngatasé ikilah bumi kang jembar iku khadamatun juruladi lillahi kaduwe Gusti Allah fiha ing dalem al basitah ajara'u turkang tur wong pira-pira wong kang dadi buruh ya'maluna kang padha nglakoni sapa umam li umraniha maring ngramekake al basitah faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku sholihan patut li hadhil khidmati maring ikilah ngladeni afsaha mongko njembarake sapa Allah lahu krono araiman fil wilayati ing dalem nguasani alaiha ing atase al basitah waman lan utawi sapane wong iku asaa gawe ala sapa man intazaha mongko nyopot sapa Allah ing wilayah minhu saking man qasron kelawan nyereng. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa apapun yang ada di muka bumi ini hakikate milik Allah. Kita sebagai manusia ditugaskan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Arti sebagai pemimpin niku napa? Al-umamu ala hadhil basitah khadamatun lillahi fiha. Umat manusia di muka bumi ini yang sangat luas statusnya adalah sebagai pembantunya Allah. Uja ajara'u ya'maluna li'umraniha. Manusia sebagai buruh agar bisa melakukan sesuatu yang memakmurkan bumi ini. Faman kana shalihan li hadhil khidmah afsaha lahu fil wilayah 'alaiha. Siapa saja yang layak untuk menjadi pembantu di muka bumi ini, maka Allah akan melapangkan kekuasaannya. Waman asaa intaza'aha minhu qasran. Tapi barang siapa yang tidak baik menjadi khadim, menjadi pegawai di muka bumi ini, maka Allah akan mencabut kekuasaan itu dengan paksa. Qasran itu paksa. Pun artine napa? Kita semua harus tahu, kita alhamdulillah dipilih oleh Allah dijadikan manusia. Itu satu kenikmatan. Ya, karena kita mau dijadikan apapun oleh Allah, ya terserah Allah. Tapi alhamdulillah bi qudratillah, bi iradatillah, kita dijadikan sebagai makhluk yang namanya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang teristimewa, ciptaan Allah adalah manusia. Karena manusia itu makhluk yang bisa statusnya lebih tinggi daripada malaikat, tapi sebaliknya manusia juga bisa lebih rendah daripada hewan. Karena bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat tidak diberi nafsu, manusia diberi nafsu. Maka sudah layak malaikat kalau diperintahkan oleh Allah, itu selalu melaksanakannya dengan istiqomah terus, karena dia tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak punya nafsu.
Misalkan malaikat itu melihat cewek cantik seperti apapun tidak ada nafsu. Misalkan malaikat perempuan melihat cowok ganteng seperti apa juga tidak ingin mendekatinya karena memang tidak punya nafsu. Weruh sate, weruh gule, weruh panganan enak sama sekali tidak ada nafsu. Seandainya manusia diberi watak seperti malaikat tidak punya nafsu, pasti kita tidak akan ada di muka bumi ini karena menungso niku nek wis ora seneng. Karena saya sangat memaklumi ketika ada santri putra seneng santri putri seneng santri putra, itu sangat sudah kita maklumi karena kita manusia yang punya nafsu. Tapi kita harus mengarahkan, memanage nafsu kita dengan baik. Kalau perlu kita jangan matikan nafsu tersebut. Bahaya kalau nafsu tidak ada. Seperti kita sakit, nafsu makan tidak ada. Suruh makan makanan enak seperti apa pasti tidak mau. Karena nafsunya sedang hilang. Maka dari itu kita harus bisa memanage nafsu kita. Keinginan kita untuk kebaikan. Juga ada makhluk namanya hewan yang hanya diberi nafsu oleh Allah, tidak diberi akal. Punya otak, tapi otaknya bukan akal, otak. Ya, makanya manusia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pegawainya Allah di muka bumi ini. Karena manusia punya perangkat yang sangat lengkap, yaitu adalah yang paling pokok manusia diberi akal. Manusia niku nggadhahi akal. Yang mana fungsi akal kalau masih sehat bisa untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu fungsi akal. Tapi terkadang bentuknya manusia, tapi akalnya sudah tidak berfungsi. Ya, maka dari itu Nabi pernah mengatakan bahwa termasuk salah satu jawahir, salah satu keistimewaan manusia adalah akal. Yang menjadikan manusia menjadi manusia karena manusia punya akal dan akalnya masih sehat. Kalau manusia sudah tidak punya akal dan sudah tidak sehat, harganya itu sudah di bawah hewan. Ya, saya sudah pernah mencontohkan, misalkan ada santri putra, naudzubillah misalkan, santri putra stres. Akhirnya mau dibawa ke Magelang, ke RSJ, memakai ambulan. Di Wonosobo sopirnya ngantuk, akhirnya sopirnya ngopi dulu. Ditinggal ngopi sama sopirnya, santri yang stres ini lari ke kampung. Akhirnya diumumkanlah oleh pengurus pondok pengumuman yang berada di kampung ini. Apabila menemukan kami mau membawa santri stres ke Magelang, kebetulan lepas di sini. Siapa saja yang bisa menangkap santri yang sedang stres, silahkan diambil untuk sendiri. Kira-kira ada yang nyari atau enggak? Tapi kalau sebaliknya, kita mau bawa kambing ke Magelang, kambingnya 5 stres semua. Kebetulan di Wonosobo lepas satu pengumuman kami dari Pondok Tampil Ghafilin membawa kambing 5 mau dibawa ke pasar kewan Magelang. Status kambingnya stres semua. Kebetulan yang satu lepas di kampung sini. Barang siapa yang menemukan kambing tersebut silahkan untuk diambil sendiri. Kira-kira ada yang nyari atau tidak? Ada. Berarti artinya sama-sama stresnya antara kambing dengan manusia masih
berharga kambing yang stres. Makanya dari itu kita yang paling utama adalah akal kita. Al-umam ala hadil basito khodamatun. Kita statusnya adalah sebagai pelayan Allah di sini. Allah menghendaki kita semua menjadi pelayan yang ya'maluna li'umraniha. Yang untuk selalu berbuat, selalu berusaha untuk memakmurkan dunia ini. Ya, dunia ini menjadi makmur kalau kita rawat dengan baik. Maka dari itu di dunia ini tidak hanya terdiri dari manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. Kita sebagai pemimpin daripada tidak hanya kepada manusia, tapi tumbuh-tumbuhan dan apa yang ada. Dan itu sudah diajarkan Nabi. Kenapa Nabi itu tidak memperbolehkan kita kalau kencing sembarangan? Ya, Nabi melarang kita kencing di air yang tidak mengalir. Karena pasti baunya nanti akan menyengat. Nabi melarang kita untuk kencing di lubang kewan. Ya, karena nanti akan membahayakan kewan tersebut dengan diuyui sampean. Karena mengko dadi mambu pesing aduse angel karena nangleng. Dan juga membahayakan sampean kalau sampean kencing di lubang kalajengkingnya kaget metu langsung tongol nyokot jenengan pasti tewas. Ora kur barange tok sing tewas tapi wonge melu tewas. Nah, inilah bentuk memakmurkan dunia ini, itu harus kita saling menjaga, tidak hanya antar manusia, juga antar tumbuh-tumbuhan dan antar hewan. Kita tidak boleh memetik dedaunan yang tidak kita kehendaki kemanfaatannya, itu tidak boleh. Harus kita pikir-pikir. Kita ngambil pelepah daun pisang, untuk apa itu? Oh, untuk gawe lemper, tidak apa-apa. Tapi nek asal gonjajal gaman tok jelang-jeleng tidak ada gunanya, ini dosa kita. Besok akan menuntut di akhirat, ada keterangan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan karena tidak ada gunanya, besok akan menuntut di akhirat. Misalkan jenengan motong pohon pisang jelang-jeleng, besok akan menuntut, Gusti, saya menuntut orang ini karena di dunia dulu sudah pernah mematahkan saya dengan tidak ada gunanya. Faman kana shalihan di hadil khidmah afsahalahu fil wilayah 'alaiha. Siapa saja yang layak untuk menjadi pembantu, maka Allah akan memberikan kekuasaan yang luas di dunia ini. Maka dari itu, kalau kalian betul-betul merawat dunia ini dengan baik, pasti Allah akan menambah kekuasaan kalian. Karena kita sudah selayaknya manusia, semakin hari semakin kita menginginkan, tidak hanya menginginkan apa yang sudah kita miliki, tapi pasti ingin tambah. Tidak ada orang yang tidak ingin tambah dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Misalkan saja, saya sering tanya sama orang kampung, kalau kalian semua sudah belum memiliki apa-apa, pasti akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih rezeki agar saya bisa beli sepeda ontel. Setelah punya sepeda ontel, doanya pasti sudah berubah. Ya Allah, ternyata sepeda ontel juga masih capek. Saya mudah-mudahan dikasih rezeki agar tidak perlu ngontel, beli pit motor. Tidak baik, tidak apa-apa, jelek juga tidak apa-apa. Yang penting tidak ngontel. Dituruti sama Allah, sudah punya sepeda motor tapi tidak baik, pasti doanya berubah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih rezeki untuk beli sepeda motor yang baik, karena sepeda motor yang baik walaupun tidak capek tapi malu kalau kumpul sama orang lain. Akhirnya dituruti oleh Allah, bisa beli sepeda motor yang baik. Doanya berubah apa enggak? Ternyata ya Allah, sepeda motor yang baik
Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Saya mohon dikasih rizki agar punya kendaraan yang tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Tidak baik, tidak apa-apa, jelek, tidak apa-apa. Dikasih yang jelek pasti akan berubah. Sudah punya satu kepengin punya dua, udah punya dua kepengin punya tiga. Itu manusiawi seperti itu. Kasarane kalau menurut bapak saya itu dulu, wong niku nek urung modar kepenginan seperti itu juga belum berhenti, terus seperti itu. Maka dari itu sudah manusiawi orang kalau punya dunia ingin tambah. Bagaimana caranya? Perlakukan dengan baik apa yang sudah kalian miliki. Rawatlah dunia ini dengan baik. Artinya dengan baik itu apa? Cara mendapatkannya sesuai dengan aturan Allah dan juga cara menasarukannya sesuai dengan perintah Allah. Pasti Allah akan tambahi. Oh, ini baik, ini kalau saya kasih amanat dunia, dia baik. Cara menasarukannya yang benar, itu pasti akan ditambah. Tapi sebaliknya, waman asa'a intaza'aha minhu qasran. Barang siapa yang dikasih amanah dunia tapi tidak dirawat dengan baik, tidak layak untuk merawat dunia ini, maka pasti dunia itu akan dicabut secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jadilah pegawai dunia ini, rawatlah dunia ini dengan baik, pasti kalian akan ditambah kekuasaan di dunia ini dengan yang lebih luas. Idza stakhdamta nalikane amrih dadi juruladi sira. Idza stakhdamta ing dalem arikalane amrih juruladi dadi juruladi sira. Atau ndadekake ya, ndadekake. Baleni malih. Idza stakhdamta nalikane amrih gawe juruladi sira. Nalikane amri gawe juruladi sira ahadan ing wong suwiji liya'mala drapon supaya nyambut gawe sapa ahad laka krana are sira saean ing suwiji-wiji fa innaka mongko sak temene sira iku turaqibuhu nginjen-nginjen sapa sira ing ahad nginjen-nginjen sapa sira ing ahad muraqabatan kelawan nginjen-nginjen tamatan kang sempurna fa in ra'aitahu mongko lamun ningali sapa sira ing ahad fa in ra'aitahu mongko lamun ningali sapa sira ing ahad qad ahsana ingkang temen-temen gawe bagus sapa ahad ingkang temen-temen gawe bagus sapa ahad al khidmata ing leladi abqaitahu mongko netepake sapa sira ing ahad abqaitahu mongko netepake sapa sira ing ahad ala amalihi ing atase penggaweane ahad ala amalihi ing atase penggaweane ahad wa in zadalan lamun nambahi sapa ahad wa in zadalan lamun nambahi sapa ahad fil ihsani ing dalam gawe bagus zittahu mongko nambahi sapa sira ing ahad zittahu mongko nambahi sapa sira ing ahad fil ajri ing dalam upah wa im basur talan lamun ningali sapa sira bihi kelawan ahad qad asaa hale temen-temen gawe ala sapa ahad qad asaa hale temen-temen gawe ala sapa ahad wasauha lan ngalaake sapa ahad wasauha lan ngala atau wasawwaha lan ngalaake sapa ahad ma ing perkara turidu kang ngarepake sapa sira tahsinahu ing bagusake ma maka bagaimana angzartahu mongko meden-medeni sapa sira ing ahad angzartahu mongko meden-medeni sapa sira ing ahad badi adzi bid'atin ing dalam kawitane wong kang gawe kawitan hatta idza lam yabqa
sehingga nalikane ora tetep laka kaduwe sira apa amalun angen-angen apa amalun angen-angen fi tajwidihi ing dalam oleh bagusake ahad fi tajwidihi ing dalam olehe bagusake ahad al amala ing penggawean intazakta mongko mecat sapa sira ma ing perkara kana kang ana apa ma ing perkara kana kang ana apa maiku fiyadihi ing dalam tangane ahad min amalika saking penggaweanira wa tarat tahulan nolak sapa sira ing ahad min khidmatika saking ngladeni sira watakunulan ana sapa sira iku qad ahsanta temen-temen bagusake sapa sira fima ing dalam perkara fa'alta kang agawe sapa sira kullal ihsani kelawan sempurnane gawe bagus wa in taghafalta lan lamun nglalekake sapa sira ngan isaatihi saking gawe alane ahad alam tudrik utawa ora nemu sapa sira fasada sunaihi ing rusake penggaweane ahad kanat mongko ana apa akibatu amrika pungkasane perkara ira iku al khusranu rugi atau kerugian wa nihayatum maslahatika lan katoge kemaslahatane sira iku al khirabu rusak walayar dolan ora ridho bidzalika kelawan mengkono-mengkono al khusran wal khirab sapa ilaman kejaba wong safiha kang mendoake sapa man nafsahu ing awake man Bismillahirrahmanirrahim idza stakhdamta nalikane amrih juru gawe juru ladi sira ahadan ing wong sewiji liyamala drapon supaya agawe sapa akad laka krana are sira sayan ing sewiji-wiji fa innaka mongko satemene sira iku turaqibuhu nginjen-nginjen sapa sira ing akad muraqabatan kelawan nginjen-nginjen tamatan kang sempurna fa in ra'aitahu mongko lamun ningali sapa sira ing akad iku qad ahsana ingkang temen-temen bagusake sapa akad al khidmata ing leladi abqaitahu mongko netepake sapa sira ing akad ala amaliki ing atase penggaweane akad wa in zatalan lamun nambahi sapa akad al ihsana ing gawe bagus zitahu mongko nambahi sapa sira ing akad fil ajri ing dalem upah wa in basurtalan lamun ningali sapa sira bihi kelawan akad qad asaa khale temen-temen gawe ala sapa akad wa syawahalan ngalake sapa akad ma ing perkara turidu kang ngarepake sapa sira tahsinahu ing bagusake ma anzartahu mongko meden-medeni sapa sira ing akad badi adzibat atin ing dalem kawitane wong kang ngawiti hatta idza lam yabqa sehingga nalikane ora tetep laka kaduwe sira apa amalun angen-angen bi tajwidihi ing dalam oleh bagusaken ahad al amala ing penggawean
intaza'ta mongko mecat sapa sira ma ing perkara kana kang ana apa maeku biyadihi ing dalem tangane ahad mina malika saking penggaweane ira wa tahulan nolak sapa sira ing ahad min khidmatika saking ngladeni sira wa takunulan ana sapa sira iku kot ahsanta teman-teman bagusake sira fima ing dalam perkara falta kang agawe sapa sira kullal ihsani kelawan sempurnane gawe bagus tapi wa in takhafal talan lamun nglaleake sira ngan isatihi saking gawe olone akad aulam tutrik utawa ora nemokake sapa sira fasada sunaihi ing rusake penggaweane akad kanat mongko ana apa akibatu amrika pungkasane perkara ira iku al khusranu kerugian atau rugi wa nihayatu maslahatika lan katoke kemaslahate panjenengan iku al khirabu rusak walayar dolan ora ridho bidzalika kelawan mengkono-kono al khusran wal khirab sapa ilaman kejaba wong safiha kang mendokake sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Dicontohkan oleh Kiai Musannaf ya untuk memudahkan bahwa kenapa tadi Kiai Musannaf mengatakan orang yang layak untuk menjadi pemimpin, menjadi khadimnya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa menjaga bumi ini dengan baik. Tapi orang yang tidak layak untuk menjadi khadim, menjadi khalifah di muka bumi ini, maka Allah akan mencabut dunia ini dari orang-orang tersebut. Contohnya seperti ini, idza istakhdamta ahadan liya'mala laka syai'an. Ketika kamu mencari seseorang untuk membantu pekerjaan sampean. Ketika kamu mencari seseorang untuk membantu pekerjaan sampean. Fa innaka turaqibu muraqabatan tamatan. Maka kalian akan mengawasinya dengan pengawasan yang sempurna. Fa in ra'aitu qad ahsana al-khidmata abqaitahu ala amalihi. Ketika kamu melihat bahwa orang yang disuruh melakukan pekerjaan kok baik, maka kalian akan meneruskan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi wa in zada fil ihsan zidtahu fil ajri. Ketika kamu terus melihat bahwa dia terus tambah baik, maka pasti kalian akan menambahi ongkosnya atau upahnya. Kamu sudah baik kerja di sini, tiap hari tambah baik, maka yang tadinya gajinya 60.000 ditambah menjadi 70.000. Tapi sebaliknya wa in basurta bihi qad asaa wa sawaha ma turidu tahsinahu anzartahu badi'adhibat atin. Tapi ketika kamu melihat seorang yang disuruh membantu pekerjaanmu kok berbuat jelek, terus berbuat jelek, apa yang kalian kehendaki baik, tidak baik, maka kalian pasti akan pertama kali akan memperingatkannya. Kamu kok bekerjanya seperti itu, pekerjaannya semaunya sendiri, pertama diperingatkan seperti itu. Setelah diperingatkan kok tidak baik, hatta idza lam yabqa laka amalun fi tajwidihi al-amala intaza'ta ma kana fi yadihi min amalika. Ya, pasti ketika kalian sehingga ketika diperingatkan kok tetap seperti itu tidak baik, sehingga kamu sudah putus asa. Kamu sudah tidak ada harapan lagi bahwa dia akan bekerja dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan memecatnya dan mengambilnya akan menghentikannya untuk terus bekerja. Udahlah, kamu pekerjaannya hasilnya tidak baik. Saya awasi kalian juga tidak baik. Setelah saya peringatkan kalian juga tidak baik, maka berhenti saja kamu bekerja di sini. Wa tarattahu min khidmatika, dan kamu tidak mau untuk mengangkat dia sebagai pegawaimu. Wa takunu qad ahsanta fi ma fa'alta kullal ihsan. Kalau kamu seperti ini, mengawasi dengan baik, pertama kesalahan diperingatkan, setelah tidak mau diperingatkan maka dipecat, inilah perilaku kamu yang terbaik seperti ini. Artinya
harus diawasi, harus dipecat kalau tidak mau. Itulah manusia juga seperti itu. Tapi apa? Wa in takhafalta an isaati. Kalau kamu tidak memperhitungkan kejelekan mereka, pekerjaannya, perilaku yang tidak baik, tidak pernah diperhatikan, bahkan kalian tidak tahu dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, maka apa akhirnya? Pasti pada akhirnya akan kerugian yang akan didapat, kemaslahatan yang seharusnya kita dapatkan akan menjadi kerusakan. Wala yardha bidzalika illa man safiya nafsah. Orang tidak akan ridho kerusakan, tidak akan ridho kerugian kecuali orang yang utaknya sudah tidak waras lagi. Ini artinya apa? Ya, kalian sendiri kalau mau menyuruh orang atau teman kalian ya dipercaya untuk membantu kalian, kok ternyata setelah diawasi kerjanya ini baik, terus diperintah atau tidak? Misalkan kalian nanti mudah-mudahan jadi orang kaya. Kaya yang paling penting bukan kaya harta tapi kaya insya Allah nek kaya ilmu, harta kita akan kita dapatkan, akhirat kita juga akan kita dapatkan. Misalkan kalian nanti menjadi juragan, punya pembantu, akan mengangkat pembantu. Kamu besok kerja di saya ya, sebagai kamu menjadi tukang nyapu rumah. Karena rumahnya besar, kamu lantai 1, kamu lantai 2, kamu lantai 3, kamu lantai 4. Masuk lantai-lantai tekan langit. Saking sugihe. Ketika kamu melihat, oke, bekerja kok kerjaannya baik, disuruh nyapu, tidak hanya nyapu malah dipel gitu. Itu kan berarti kerjanya baik, nyapu bersih. Maka pasti kalian, oh, ini main ini, kerjanya ini bagus ini. Kamu terus kerja di sini. Yang di lantai 2 ternyata kerjaannya enggak bagus. Yang disapu yang hanya kelihatan, yang di bawah meja, di bawah lemari dibiarkan jumbreng begitu saja. Akhirnya ya udah, kamu enggak baik kerjanya, berhenti kamu. Atau saya peringatkan dulu, besok kerjanya yang baik, itu yang di bawah lemari, di bawah meja, itu seperti itu. Dan ketika kamu melihat orang yang bekerja kok tambah baik, yang tadinya hanya nyapu terusan dipel, habis dipel kok terusan dikasih semprotan pewangi. Ini artinya orang yang bekerja tambah hari tambah baik. Maka kamu pasti akan, kamu kemarin saya gaji 1 hari 50.000, karena bekerjanya kamu baik, maka akan saya tambah gajimu menjadi 60.000, 70.000. Tapi kalau kamu melihat tidak baik, pasti kamu akan memperingatkan pertama. Kedua, kalau kamu tidak mau saya peringatkan, ya wonten yang seperti itu, anak tukang wis salah dielingno malah ngotot. Ya, udah pernah ada itu tukang masang pintu kebalik. Ya, donge gawangan seperti itu, gawangan ya mungkin wadon orang ngerti, donge sing kayu seperti itu, ada kayunya kan di atas. Nah itu dibalik, yang atas tidak ada kayunya, yang bawah yang ada kayunya. Akhirnya pasangnya pintu kebalik. Diingatkan malah katanya yang betul seperti ini. Diingatkan yang memerintahkan katanya, enggak ini salah, kebalik kamu. Enggak, yang betul seperti ini, agar airnya tidak masuk maka harus ada kayunya di bawah. Ya udah silakan dipasang. Akhirnya dipasang, pintunya enggak bisa ditutup. Akhirnya itu jenengane wis salah tapi akeh wong salah ngeyel niku nggih pirang-pirang. Salah ngotot. Kan biasanya kaya niku nggih. Wonten wong salah nggih, sampean wis tau menangi ana wong salah ngotot. Wis salah ngotot. Itu ndak baik. Maka kalau kalian punya pekerja seperti itu, salah delingna kok malah ngotot, pasti wis lah, leren lah, atau pecat kok seperti itu. Nah inilah gambaran kita di dunia. Nah, kalau kita berbuat baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita layak untuk menjadi khalifah, layak untuk membantu Allah, untuk menjadi pembantunya Allah,
memakmurkan dunia ini, insya Allah kita akan terus ditambah upahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalian tidak baik menjadi khalifah, menjadi khadim, menjadi pembantunya Allah di muka bumi ini, pasti apa yang kita miliki akan dicabut dengan paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemakmur dunia ini, sehingga apa yang sudah diberikan oleh Allah akan ditambahi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.